apa itu? Apa sih nama? Ini, aku kan lagi ngarang buku. Aku mau kasih hadiahkan 100 buku digital yang masih draft itu pada anak-anak SMK atau siapa yang itu gitu loh. Tapi lewat punyamu 100 langsung bagi udah gitu, cuma pengen lihat aja responnya gitu. Menurut kamu gimana tuh? Boleh Pak, kan mekanismenya gimana? Gak tahu lah, itu makanya aku nanya kamu. Karena aku punya buku digital yang sekarang lagi finishing ya sudah. Aku ingin sumbangkan pada anak-anak yang ikut lomba itu kan, yang tentang Python gitu kan. Ya. Oke, kita sumbangkan pada mereka, buat mereka siswa atau guru yang mau silakan daftar, langsung kita kirimin gitu. Kita kirim atau gimana itu misalnya? Atau download di tempatmu aja. Kalau itu nanti akan tak taruh di aku punya web yang lagi eksperimen sih. Oh boleh Pak. Sebenarnya Tangimul itu ada satu website yang lagi online sih ya. Yang dari admin cerdas Indonesia itu. Jadi dari situ saya bisa upload di situ sih. Tinggal nanti mekanisme dari Bapak dalam artian syarat mereka untuk dapat ini apa gitu. Ada syarat khusus nggak? Atau hanya lebih ke gimmick aja. Saya sih ngikut aja kalau yang gitu. Syaratnya ya dia peserta lomba itu, lomba camp kreatif itu kan ada data science. Aku kan ngajar data science di tempat lain kan. Aku ingin menghibahkan nih 100 nih free itu. Terus yang sisanya aku lagi mikir gini, ini masih ide. Berikutnya lagi buku ini tak kasih bebas, tapi kau donasi untuk bikin ini donasi untuk dikumpulin untuk bikin kayak rumah ibadah. Kan ada di kamu tahu lihat di mana ya, di Israel atau di mana, di mana ada rumah ibadah itu dalam satu ruangan, satu itu 3 tempat gitu, Gaza atau gimana tuh ya. Kalau mikir gitu aja. Jadi ada masjid, ada gereja, ada Buddha. Pernah kepikir aja gitu kan. Gitu kan. Ini hanya ide sama-sama kawan-kawan. Kita ayo kembangkan kan nasionalisme atau semuanya menjadi satu contoh gitu. Ini hanya pemikiran awal aja gitu. Menurut kalian gimana? Bagus sih Pak. Sama ini kan yang tempat ibadah yang ada multi agama gitu cuman di kesatuan aja Pak ya. Iya. Di punyanya TNI, di Secapa kayak gitu-gitu. Nah, ya ini satu yang ini aku coba lagi mensurvei sih sebetulnya biasanya di sekolah-sekolah gitu kan. Di beberapa sekolah aku lihat sampai ada 5 tempat ibadah gitu. Ya sih duitnya nggak banyak, tapi siapapun juga donasinya silahkan. Misalkan yang bayang oleh saya itu 50.000 tapi langsung masuk rekening. Nah, rekeningnya itu nanti disalurkan pada satu tempat di mana ada 2 atau 3 tempat ibadah untuk dimulai dibangun pelan-pelan gitu loh. Ya, contoh aja. Replika gitu loh. Itu yang lagi kita pikir sama teman-teman gitu. Ya kita yuk. Ya kita bikin bukunya bermanfaat, silahkan nyumbangnya misalkan 50.000 gitu kan, tapi boleh, tapi ditaruh di satu rekeningnya 2-3 orang yang pegang, ya kita amanain aja, tiap 3 bulan sumbangin ke titik, setiap 3 bulan sumbangin ke titik itu gitu. Ini hanya pemikiran aja. Pakai sumbangannya ke rekening atau pakai kris Pak? Saya tahu, aku belum tahu. Maksudnya kris itu apa? Itu loh yang QR apa namanya gerbang GPN, gerbang pembayaran nasional kan sekarang kalau kita kayak di Al-Azhar tuh kalau mau udah scan nanti keluar nomor rekeningnya apa nanti masuk ke OVO ke GoPay atau rekening juga bisa sih. Jadi main VR aja sih biasanya. Kemarin saya lupa tuh bukunya siapa ya. Jadi donasi juga, cuman dia ada ada scan QR. Kalau misalnya mau infak untuk pengembangan bukunya itu bisa ke sini gitu. Jadi nggak pakai rekening lagi sih. Tapi di bawahnya tetap ditambahin. Kalau mereka yang belum terbiasa dengan VR bisa pilih itu. Boleh juga ya VR tuh. Baru dengar aku.
Ya, kayak ini Pak, kalau sekarang di depan-depan kampus tuh, kalau di Bandung di depan Mbak, yang kaki 5 itu suka ditempelin stiker. Kalau dulu kan stikernya stiker GoPay, Oppo, ShopeePay kayak gitu kan. Nah sekarang ada yang GPN. Itu ada dari TMB Niaga, ada dari lain-lain sih. Jadi kayak link pembayaran aja, link aja juga ada. Jadi simpel sih kalau yang punya. Kadang-kadang kan audiens sekarang tuh banyaknya pakai ini apa ya, pakai OVO atau GoPay gitu. Kalau mau transfer, udah aja scan pakai itu, udah langsung kebaca gitu. Cuman enaknya kalau yang GPN itu, yang kris, QR-nya Indonesia itu kebaca untuk semua ini, semua perbankan. Kayak BCA Mobile itu sekarang ada menu scan-nya juga pakai kris. Boleh juga sih. Coba. Ya nanti kalau aja kebantu apa mana yang paling enak gitu kan. Iya. Ini memang perlu masih waktu sih. Ini aku lagi cek bukunya karena lagi kita usul ke ISBN-nya lagi diproses kan. ISBN-nya oke. Nah, terus mungkin minggu-minggu inilah, minggu-minggu ini. Kalau ISBN-nya selesai minggu depan. Itu sih. Kita mau eksperimen sih. Eksperimen untuk hal-hal itu. Aku dulu sih pernah punya cita-cita itu. Aku pernah lihat, aku dulu kan sekolah di Katolik, kemudian sekolah di Islam, sekolah di ini. Lihat temanku, kemudian aku lihat banyak sekolah yang kemarin di Batu yang rame itu, yang Selamat Pagi itu ada 5 agama di situ, menarik. Di mana, Pak? Buddha, di Batu yang rame di koran, rame itu, rame di. Ini ya, yang ke arah Punten ya? Iya, bukan Punten, di Karangploso. Oh, di Karangploso. Kamu tahu Malang? Saya asli Batu, Pak. Oh, asli Batu itu loh yang di Karang Selimpang itu ada sekolah Selamat Pagi tuh. Iya. SMA Selamat Pagi. Itu dia ada asramanya 80 orang per tahun diterimanya dan sebagainya sih. Aku pernah ke sana sih. Aku lihat di situ ada tempat ibadahnya, ada Konghucu, ada masjid, ada Katolik, ada Buddha gitu. Menarik juga nih ya. Tapi kalau di Batu cocok, Pak. Hah? Kalau di Batu cocok emang. Di kampung saya aja wihara ada, pura ada, gereja 2, masjid 4. Kita udah biasa sih sama itu. Aneh kalau misalnya yang rame-rame itu mah. Iya makanya. Ya kan ini kan menjadi percontohan walaupun kadang-kadang sensitif juga kalau gitu ya. Iya pasti. Masalahnya Indonesia kan tidak Batu aja. Iya. Oh Bali ya kan ada yang gitu kan. Tapi ya, karena aku kemarin itu sekolah. Masjid itu punya sembahyang jadi masjid, gitu kan? Ya. Nah, terus kemudian yang jam biasa pokoknya pas waktunya sembahyang ya jadi masjid. Tapi udah itu sekolah orang ya belajarnya di situ gitu. Ya memang duduk ya. Saya pernah ngobrol sama kawan-kawan dari kelompok masjid gitu. Masjidnya kan rubah kayak Maroko itu dong. Tidak hanya sepi gitu kan, atau gereja sepi gitu ya. Tapi di multifungsi gitu. Tetapi mereka kadang-kadang kan ya harus bersih dan sebagainya gitu. Kalau lihat masjidnya sekarang ke itu Pak, ke Jogja Pak. Kenapa? Ke Jogokarian. Itu gimana aja? Jogokarian itu masjidnya, kalau masjid jadi madrasah udah biasa lah ya, kalau madrasah dikit. Nah kalau Jogokarian itu masjidnya jadi masjid sosial. Jadi di situ ada bagi-bagi nasi gratis. Di luar pandemi pun udah jalan. Ada permodalan UKM, istilahnya tanpa ini sih, tanpa lebih membantu sesama aja, kayak permodalan yang mau jualan jadi modalin. Nanti bagi hasilnya itu untuk ngasih makan lagi orang di situ. Itu kalau distribusi makannya nggak mengenal identitas. Jadi siapa yang membutuhkan boleh gitu. Jadi datang di situ aja gitu. Datang aja. Jadi kalau di situ kemarin teman-teman yang pada ke sana, dana infaknya itu gede banget tiap bulan, tapi selalu habis. Habisnya buat pemberdayaan masyarakat sekitar, terus buat ngasih makan yang kurang. Jadi
lingkungan masjidnya jadi makmur, Pak. Masjidnya jadi hidup, padahal bukan masjid yang megah gitu. Menarik tuh, menarik. Iya, terkenal situ. Coba masjid semua sebagian, nggak usah 50% kayak itu aja. Wah, keren ya. Oke, ini soal sambil ngobrol-ngobrol. Kita mulai aja ya. Nah, ini ngobrol yang Oke, terima kasih Indra ngobrol santainya. Tapi nanti aku kontak kamu lagi, bukunya udah jadi kita. Siap, Pak. Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi biasa untuk kita sharing bagaimana progres kalian. Jadi ada 3 tim yang dalam 2 minggu atau 3 minggu, ini 3 minggu ya, 3 minggu udah mulai terbentuk, udah jalannya juga mulai jalan dan sebagainya. Memang tiap bervariasi, tapi kita bisa belajar satu sama lain. Oke, silakan kelompoknya Sinpen Indra dan nanti kelompoknya Bu Ratu. Indra atau Sinpen, kita gimana progres risk entrepreneur. Oke, saya wakilin untuk sekarang ya Mas Sinpen ya. Sebenarnya kalau di risk entrepreneur atau saya sebutnya Tangimol, Member of Risk Entrepreneur, ini sedang dalam proses persiapan. Dari minggu kemarin masih persiapan, cuman udah mulai live. Jadi nanti saya akan kolaborasi juga dengan teman-teman lebih ke promonya aja, atau nanti kalau misalnya ada supply produk baru dari teman-teman nanti bisa masuk ke sini juga. Progresnya kalau ini mungkin latar belakang aja sih, di latar belakangnya oleh semakin tingginya transaksi online, kemudian ada jaringan supplier yang cukup bagus. Nah, Tangimol sudah hadir multi platform, kita sudah ada di Tokopedia, cuman produknya baru 1, nanti progresnya ada di belakang, kemudian di Shopee juga udah muncul, ini progresnya juga ongoing, yang paling banyak ada di Bukalapak, kemudian Instagram juga udah jalan. Nah, kita juga punya yang namanya Kumpuling ini mungkin buat teman-teman yang aktif di Instagram itu mirip dengan Linktree, cuman ini keluarannya dari Bukalapak. Jadi kalau misalnya kita jualan di berbagai tempat nih, misalnya kalau kita nawarin ke 1 atau 2 orang untuk beli di kita, gimana sih, apa mau ngasih satu-satu, Tokopedia dikasih, Shopee dikasih, ini dikasih, kan sekarang enggak. Kita cukup ngasih ini aja, bl.id kumpuling _tangimol 888. Nah, ini semua link ini akan muncul, nanti langsung akan terdisplay. Nah, ini progresnya sampai sekarang di Bukalapak, kita saat ini editing picture, karena yang tadi saya ceritakan, sekitar 40% produk yang live di Bukalapak ini, saya copy dari akun punya supplier, sehingga masih ada watermarknya, sehingga ini tahap demi tahap ini coba kita hapus juga. Kemudian upload produk juga, untuk produk-produk impor juga udah masuk. Kemudian untuk produk UKM ini ongoing juga karena masih dalam sesi foto produk. Kemudian kalau dari Tokopedia, karena saya pakai satu sistem untuk menyatukan semua ini dalam satu satu platform. Jadi untuk upload produk, kemudian cek penjualan, proses penjualan itu ada, saya pakai yang hemat aja, ada Admin Cerdas Indonesia, teman-teman bisa cari kalau misalnya mau coba itu. Ada juga beberapa platform yang lain yang lebih lengkap, cuman bagiannya untuk saat ini yang memungkinkan yang itu. Nah, ini kita lagi nunggu dari officialnya Tokopedia terkait approval, terkait API ketersambungan antara Tokopedia dengan ACI ini. Nah, kalau dari Shopee ini kita buat mirroring dari Bukalapak, jadi saya hanya cukup upload ke satu tempat, nanti kita mirror ke yang lain. Nah, Instagram juga saat ini dalam proses start manage, create akunnya udah, lagi setting-setting, kemudian Facebook sama website ini coming soon sih, karena belum ini. Mungkin saya mau coba display terkait ini. Nah, yang tadi nanti previewnya seperti ini. Jadi
Ini Tangi Mall, satu link sendiri, yang mau order via Bukalapak bisa langsung klik, atau langsung pilih di barangnya di bawah, atau yang mau belanja dari Shopee juga sudah muncul, dari Tokopedia juga sudah ada. Nah ini tinggal milih aja nanti dari Instagram dan yang lain termasuk chat by WA. Nah nanti WA juga akan ada satu klik di sini sehingga ketika kita coba memberikan link ini ke teman-teman atau ke calon target market kita, nggak harus semua link itu. Seperti itu sih kalau ini. Nah ini ada beberapa produk kita yang udah muncul. Nah ini masih produk import, kemudian dari ada juga yang dari ini untuk perlengkapan dapur. Nah ini dari perusahaan grosir Jakarta, ini lagi kita edit dulu akun foto-foto produknya. Nah ini udah mulai muncul, ada kurang lebih 93 produk karena target kita sekitar 500 sampai 1000 produk. Kenapa segitu banyak? Karena untuk dapat ikan itu kita harus nebar kail sebanyak-banyaknya. Karena saya nggak ada dedicated sebuah produk seperti yang lain, mungkin ada yang spesialis di atau di yang lain. Nah kalau saya lebih banyak tebar jaring. Ketika saya di satu marketplace itu ada 1 juta pengunjung, itu kan terpecah di berbagai kategori. Nah paling nggak saya nebal kail di setiap kategori itu. Targetnya ini mungkin sekitar 500 sampai 1000 produk sih selesai di pertengahan bulan ini. Itu semuanya dropshipper atau apa yang rencana? Atau ini lebih dari 80% ini dropshipper Pak jatuhnya. Karena tapi dropshippernya ada yang dari distributor, ada yang dari importir. Jadi saya juga bisa buat secara harganya juga bisa berlapis. Jadi kalau misalnya beli satu harganya sekian, kalau misalnya beli selusin harganya beda. Nah itu kita juga udah dapat aksesnya. Sampai pertengahan bulan targetmu 500 akan tercapai. Sekarang kamu bilang tadi 93 atau 90-an gitu ya? Ya, tercapai Pak. Karena database yang udah masuk ke saya ada sekitar 300 produk. Nah yang 200 produk ini saya harus copy paste manual sih dari platform dia. Gitu. Karena kita udah coba ke berbagai tempat, coba riset Pak. Ketika kita punya 10 produk, 50 produk, 100 produk, sampai mungkin lebih dari itu, bahkan ada yang sampai ribuan produk, yang paling cepat pecah telur dan cepat terjadi transaksi itu semakin banyak produknya dan multi kategori sih. Kalau ganda ya. Karena kan kita konsepnya supermarket. Jadi paling enggak supermarketnya aja kita pindah ke online dengan multi produk itu. Ya karena namanya itu Tangi Mall kan? Iya betul Pak. Oke. Nah seberapa jauh teman-temanmu bisa masuk ke situ? Yang tadi kan mungkin ada si Ratu, ada yang Sandi atau siapa? Berapa jauh nanti kalau Tangi Mallmu itu jadi dia juga bisa salah satunya produknya masuk ke situ. Kemungkinannya gitu. Di setiap marketplace itu kan besar, bahkan sampai puluhan ribu pun bisa barangnya. Selama teman-teman bisa komitmen, misalnya dalam artian komitmen gini, ketika ada orderan, karena kan mungkin jarak juga, saya nggak bisa ngambil, jadi nanti pasti prosesnya akan dilakukan oleh teman-teman. Sepakati aja, saya dengan supplier ketika ada orderan masuk, saya pasti bayar dulu. Untuk yang 2 supplier ini, yang 1 supplier itu saya tagihannya 1 minggu sekali. Nah, dari sini kita sepakati gimana dulu perjanjiannya. Oke, kalau saya bayar dulu, tapi saya juga minta komitmen itu sudah bisa diserahkan ke kurir untuk di pick up. Karena nanti baik pick up ataupun ini Pak ya, baik pick up ataupun antar ke gerai. Tinggal itu aja kalau karena saya dengan supplier yang di Anafi Kreasi Tama dengan Peci juga sama. Jadi saya order hari ini, dia produksi hari ini, besok sudah bisa kirim. Saya tinggal kasih resi otomatisnya, mereka antar ke ini ke ke kurir. Itu selesai. Alamatnya, pemesan. Oke. Tinggal kasih kode booking ininya aja Pak, kode resinya aja. Kode resinya
kayak JNT. JNT resi otomatisnya kalau di Bukalapak kan JB ya, JB sekian sekian sekian. Nah ini tinggal ditulis di paketnya, serahkan ke gerai kurir, itu udah otomatis sudah punya ininya, udah punya resinya, tinggal cetak dan nggak perlu bayar ongkos kirim lagi karena dipotong dari platform. Oh iya. Oh jadi salah satu trik ada ongkos kirim itu di satu kota gitu itu karena sudah termasuk di platform situ. Halo? Hilang suaranya. Halo, maaf Pak, putus-putus. Ya. Andra, jadi salah satu pola ini bahwa ongkos kirim itu memang sudah termasuk di dalam platformnya itu, ataukah karena suatu biaya promosi di mana ongkir kayak Shopee sekarang kan lagi rame bebas ongkir gitu kan? Itu apakah bagian daripada iklan ataukah memang dari harga dari barangnya itu? Gini Pak. Sebenarnya kalau saya sebagai penjual, saya jual barang misalnya lampu tidur, harganya 10.000, itu saya akan tetap dapat 10.000. Ongkos kirim itu sebenarnya gini, misalnya si ongkos kirim itu pakai JNT atau si cepat. Sebagai info aja, untuk VIP membernya si cepat dan JNT, itu kita dapat cashback 35% Pak. Jadi misalnya ongkos kirimnya 10.000, kan kalau dulu kita jualan online, kita bayar dulu nih ongkos kirimnya ke ekspedisi. Kalau sekarang pakai resi otomatis kan enggak, nanti dari ekspedisi langsung nagih ke platform, nah nanti uang cairnya ke kita juga tinggal uang barang aja. Nah dari situ ada subsidi silang sih sebenarnya. Kalau di si Cepdai yang paket hemat namanya si Cepat Halu, itu harga regulernya aja sebenarnya udah jauh di bawah harga normal. Kalau misalnya normalnya 12.000, Halu itu sekitar 7.000. Nah dari situ sih baik Shopee ataupun marketplace yang lain itu memberikan gratis ongkir itu subsidi silangnya dari situ. Karena kayak saya misalnya jualan, kalau di Bukalapak saya pakai super seller, kalau di Tokopedia saya pakai top merchant, kemudian di Shopee juga sama, itu saya dipotong 0,5 sampai 2% tergantung dari promo yang saya ikuti. Nah, nanti subsidi silangnya dari situ sih, Pak. Jadi biayanya sebenarnya biaya dari platform. Mereka ada biaya promosi by platform, cuman nilainya nggak sebesar itu. Gitu. Ya, yang terakhir memang Shopee kan promosi habis-habisan istilahnya kita kan. Aktif terus, ini cukup menarik kalau sebagai pengamat ini cukup menarik dari kan dia istilahnya promosi itu kan bakar uang. Kalau dari sisi lain ya, tapi dari sisi yang lain itu kan membesarkan pasar dan sebagainya sehingga orang beli karena ongkos kirim, bebas ongkos kirim. Tapi kadang-kadang kan itu karena itu memancing ke nafsu beli siapa-siapapun, ini bebas ongkos kirim. Ya udah dia beli apakah barang itu perlu diperlukan atau tidak, itu kecenderungan ada beberapa persen yang kita amati gitu karena ongkos kirimnya dia beli bukan karena dia butuhnya gitu. Itu kan banyak kecenderungan itu yang di secara psikologi dimanfaatin oleh industri-industri pemasaran itu. Diskon ini biasanya selama ini kan diskon 10%, 20%, 30%, apapun juga kan. Tapi ada juga mungkin gratis atau beli satu dapat dua, whatever. Nah itu yang jelas di sekelilingku begitu ada beli satu dapat dua, langsung dia beli. Kamu tanya berikutnya, kamu perlu nggak? Ya nggak perlu amat sih, tapi karena ini murah ya, ya sudah. Murah atau tidak itu kan relatif ya. Tapi uang ngalir dari kantongnya siapapun dia itu ke pembelinya. Memang ini cukup menarik dengan apa yang terjadi itu gitu. Strategi-strategi pemasaran barang kadang-kadang ya. Ada beberapa strategi pemasaran yang bisa dilakukan oleh teman-teman juga. Yang pertama adalah pakai bundling, seperti yang Bapak bilang tadi. Saya juga jualan buy one get free one, tapi free-nya itu sebenarnya bukan buy one get one, tapi free satu produk. Yang pertama itu bundling. Yang kedua, ketika kita menentukan harga, tolong hindari harga-harga yang bulat.
harganya 100.000, 80.000 itu sebenarnya harga yang nggak menarik sih ketika kita melakukan short harga terlaris ataupun secara tampilan. Lebih keren itu sebenarnya harga yang misalnya 89.900. Kalau dulu ada handphone 3 jutaan padahal harganya 3.999.000 kayak gitu. Itu marketnya masih bagus. Kemudian dulu banyak yang pakai diskon gila-gilaan padahal harganya dinaikin. Itu udah nggak worth sekarang. Tapi yang lebih ini bikin diskon 5-20% aja, harganya dinaikin juga nggak terlalu jauh kan. Jadi kalau di pair dengan kompetitor, kita masih kelihatan lebih menarik. Di luar gratis ongkir itu lumayan konversinya bisa sekitar 5-20% tuh, Pak. Iya, dan memang harus kreatif di dalam melihat apa persaingan kita untuk barang yang sama ya. Gimana menariknya kita mesti lihat lawan kita atau persaingan kita di dalam mendelivery atau mengiklankan atau mengirim barang itu supaya orang itu tertarik serta segmentasi mana yang disasar gitu kan. Memang menarik ini. Dinamis perubahan-perubahannya. Adu pinter, adu cepat, adu kreatif. Dan tidak pernah beberapa atau mungkin sebagian besar nggak lebih dari setahun nggak berani. Maksudnya strateginya itu sekian bulan berubah dirubah lagi. Jadi terjadi dinamika yang menarik apa yang terjadi di dalam cara memasarkannya itu. Baik tadi yang bundling, baik itu. Tapi menarik untuk bidang iklan ini. Karena saya dulu pernah hidup dari iklan. Dulu. Oke, apa lagi? Silakan yang lain tanya kepada Indra dan Sinpen atau timnya RIS ininya. Karena barusan bisa kita diskusi dia dengan akunnya. Saya akan coba taruh satu buku gitu kan, buku yang ada di situ untuk free gitu. Memang untuk anak-anak sih, untuk siswa atau untuk salah satu untuk ingin lihat seberapa downloadnya. Nanti kita diskusi, Indra. Yang bayangan itu buku itu taruh situ ataukah hanya sebagian, terus kemudian kalau dia udah ngambil lapor kita, terus kita kirim digitalnya kayak gitu. Nanti kita ngomong strateginya aja. Menurut cara kamu gimana gitu? Ya, Pak. Silakan yang lain. Ya, silakan lain kalau ada tanya ke Indra sama Sinpen. Mana Ratu, Nana, ada pertanyaan atau Sedek? Izin Pak. Silakan. Pak, tadi dengan pemaparannya Pak Indra, saya bisa tahu nggak Pak Indra untuk term and condition-nya kalau mau bergabung di apa tadi Tangsimol ya? Apa istilahnya? Tangimol ya, ya Tangimol itu marketplace-nya Pak Indra ya dengan Pak Sinpen. Itu sudah bisa di-share tidak untuk term and condition-nya kalau untuk join display produk kita di situ gitu Pak. Terima kasih. Oke. Simpel aja sih Bu Ratu, karena kan ini platform sebenarnya bukan platform ya, karena kita masih mengandalkan platform yang lain. Cuman ini lebih ke grup jualan kita. Dalam artian gini, Bu Ratu kan udah punya produk ya, kemarin abon ikan ya kalau nggak salah. Nah, dari abon ikan ini ada tingkatan harga nggak? Misalnya eceran dan reseller, karena kan kita mungkin secara profit kita nanya balik sih ke Ibu, misalnya ada tingkatan harga retail dan reseller nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam mekanisme ini kita kebetulan belum bisa stok karena terkendala dengan keterbatasan modal untuk saat ini. Tapi lebih kalau kita akan coba bantu untuk promosikan di kita di all platform yang kita pakai. Kebetulan ada 6 saat ini, termasuk yang dalam proses Instagram, Facebook, dan website. Yang kedua adalah mekanisme pengiriman. Nah, barang yang Bu Ratu punya ini sistemnya PO atau ready stock. Atau misalnya oke, PO tapi PO dalam 1 hari bisa ready kok barangnya, misalnya seperti itu. Itu
Kalau dari sisi kita akan bantu jualan di kita. Marginnya monggo kita pengen tahu dulu dari sisi harga retail dan resellernya bagaimana. Kemudian ketika ada orderan masuk, kita akan serahkan ke Bu Ratu dalam artian proses packing dan delivery ke kurir itu kita serahkan ke supplier. Kita cukup berikan nomor resinya. Jadi nanti misalnya ada orderan kayak kemarin Pak Gatot order ke lewat Tangimol misalnya. Kita langsung akan direct, Bu Ratu ini ada orderan dari Pak Gatot dengan alamat ini, nomor resinya sekian. Ini nanti tinggal delivery aja. Nah, sistem pembayarannya yang kita sepakati seperti apa? Apakah pembayaran remit atau selesai transaksi baru kita bayar, ataukah bayar dulu baru barang diproses? Ini lebih ke kesepakatan aja sih. Kalau kata Bu, ini kan kesepakatan hitam di atas putihnya bagaimana kesepakatan kita di awal terkait ini. Kalau misalnya ada penyesuaian di perjalanan nggak ada masalah. Karena saya dulu juga sama sih, biasanya ngambil hati dulu. Oke, saya bayar dulu di awal ketika orderan mulai tinggi, minta tempo ya 1 minggu misalnya seperti itu. Nah, ini lebih kesepakatan dari kita dulu, karena saya juga belum bikin SOP, term and condition-nya seperti apa. Cuman kesepakatan tertulis antara saya dengan supplier, ada yang sistemnya dropship, karena marginnya tipis, kemudian ada yang pembayaran TOP-nya, term of payment-nya 1 minggu pun ada gitu. Dari 3 supplier saya ada 2 jenis ini. Nanti kita sepakati aja seperti apa. Kemudian kesediaan produk dari Bu Ratu seperti apa? Apakah PO, apa ready stock atau bagaimana? Jadi ada aturan sendiri ya Pak. Kalau misalnya, ya artinya begini, di produk saya juga kan ada yang sistem PO juga ya. Sistem PO, dan untuk yang khusus untuk yang premium itu memang terbatas untuk ready, untuk stok yang ready. Jadi memang harus PO karena kita kan tidak pakai pengawet kan, jadi itu pengaruh ke kadaluarsa gitu Pak. Jadi memang ada berapa lama? PO itu kurang lebih 2-3 hari Pak, gitu prosesnya. Jadi terkait kan memang agak harus detail ya Pak ya untuk term yang harus kita sepakati begitu. Jadi apakah sudah ada semacam SOP-nya yang sudah seperti yang Bapak bilang tadi. Kalau ada mungkin monggo bisa di-share, nanti kita pelajari, nanti kita sesuaikan dan kita bisa join gitu untuk kesepakatan tersebut gitu Pak Indra. Boleh Bu. Sekalian saya minta info aja sih Bu. Kalau misalnya ini produk yang PO misalnya 2-3 hari, ini bisa kita share juga di marketplace sih sebenarnya. Kalau waktu proses reguler 2 kali 24 jam, yang PO itu bisa sampai 1 minggu. Cuman ini nanti akan mempengaruhi relevansi dari pemasarannya. Terus yang ready stock yang mana, nanti treatmentnya beda. Nanti boleh saya coba rancang ngobrol dengan teman-teman juga gimana prosedur yang paling enak dan standar ya kita terapkan. Boleh Pak, nanti saya tunggu Pak. Karena kan semua produk itu unik ya Pak ya, jadi sistem ininya berbeda ya, sistem treatment produk tersebut untuk customer-nya begitu Pak Indra. Ya, betul Bu. Boleh di-share Pak kalau sudah ada ya Pak Indra ya, terima kasih. Sama-sama Bu. Ya. Itu orang udah bisa pesan mulai kapan, Indra? Sekarang juga udah bisa Pak. Oke, bisa ya. Oke. Tapi itu apa namanya? Saya kirim tadi di kamu bikin dong, flyernya gitu, bisa pesan apa-apa itu. Salah satunya pengen coba lihat praktekmu, diajari Raka sama Sena itu kan pakai Canva itu kan, itu sehingga orang langsung bisa pesan di situ. Kebetulan pakai Corel kemarin. Pakai Corel. Ya nggak apa-apa, pokoknya ada flyernya yang bisa disebarin. Cuman kadang-kadang gini Pak, saya bongkar strategi dikit nih. Kalau ini kan akunnya akun baru ya Pak ya. Kalau di pencarian pencarian marketplace itu agak nyebelin Pak kalau untuk akun-akun baru, karena secara algoritmanya kita belum kekunci oleh algoritma itu, algoritma pencarian atau algoritma relevansi di marketplace. Itu biasanya kita bikin fake order sih.
2 sampai 3 itu dua mancing aja, karena kalau secara proses misalnya saya beli di akun saya cuman pakai nama yang lain, pakai alamat yang lain, itu akan langsung ke track. Oh iya, konversinya dari chat ke terima chat sekian, kemudian dari ada orderan masuk sampai proses sekian, itu akan naikin relevansi kita sih. Jadi itu kayak mancing aja. Iya. Mancing ya, apa-apa. Memang kan dari data itu algoritmanya terus langsung ke deteksi kan. Iya, betul Pak. Ya kita tinggal bermain di algoritma kayak gimana, terus atau kalau perlu di algoritma diakali. Algoritma itu kan maksudnya bisa diakali, bukan diakali apa maksudnya, itu yang pernah aku coba itu, tapi di bidang yang lain ya, untuk pemrograman, karena saya dulu programmer untuk suatu penelitian, bisa kali hanya satu parameter yang tipis atau sesuatu terus sudah lebih cepat, lebih ini, lebih itu, oh ya, yang orang lain nggak tahu, Pak. Kenapa kamu bisa cepat? Oh ada triknya. Kamu bisa ada triknya. Oke, silakan yang lain. Ada yang mau nitipkan ke Tangi Mall. Ini kan Tangi Mall kan karya kalian, salah satunya dari kalian kan. Ini perlu di blow up ini. Gitu. Tadi Bu Ratu udah akunnya itu. Nana, kamu perlu tasmu atau produkmu di pasarin situ nggak, Nana? Nana ada tadi. Maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Ya, Nana, yang produkmu apa mungkin dicoba dipasarkan di Tangi Mall-nya Sinpen dan si Indra, atau apapun juga produknya, atau kan udah punya link sendiri? Kebetulan saya sudah punya Tokped sendiri Pak, dan Shopee sendiri. Tapi kalau misalkan mau join ke Tangi Mall, kemungkinan bisa Pak. Tapi memang konsekuensinya harus pre-order, itu sih Pak. Iya. Nana kirim linknya dong. Boleh Pak, boleh. Nanti saya kirim di grup untuk linknya. Oke, siapa lagi? Nana udah, Bu Ratu. Putri gimana Putri? Kalau join produknya ke Indra. Oke ya. Masih mikir Putri. Oke, terima kasih Indra. Ada lagi mau ditambahkan yang itu? Tapi omsetmu dari Tangi Mall itu udah mulai kelihatan belum? Atau masih baru katanya promosinya? Baru naik promosi sih Pak. Oke. Minggu depan udah ada rupiahnya ya? Targetnya juga begitu Pak. Saya booster dari offline juga sih. Oke, ini kan eksperimen bersama seberapa jauh perkembangan yang akan datang. Oke, terima kasih Sinpen sama Indra. Nah, sekarang yang berikutnya lagi Bu Ratu atau Triana, kelompok yang kedua, kelompok apa? Setara. Gimana progresnya? Siapa yang jadi jubirnya? Karena ini termasuk salah satu project plan kami juga Pak. Mungkin Bu Ratu boleh bantu untuk penjelasannya, Bu Ratu, yang lebih paham atas produknya gitu Pak. Oke, silakan Nana. Bu Ratu silakan. Ya, terima kasih Pak. Ini kondisinya kan memang produk kita ini baru Pak ya. Jadi kemarin itu sudah saya announce ke beberapa tempat. Kemudian ini untuk kalau misalnya PO itu apakah sudah terhitung suatu transaksi atau belum ya menurut Pak Gatot ya? Karena saya sudah menerima PO, tapi belum ada PO itu kan artinya dalam pengertian sudah ada pemesanan, tapi belum ada transaksi serah terima begitu Pak Gatot ya? Apakah itu masuk dalam transaksi yang Pak Gatot maksud dalam yang istilahnya pecah telur itu atau bagaimana Pak? Ya, jadi gini Bu, Ibu terima PO tapi delivery-nya kan 2-3 hari lagi. Misalkan terima PO sekarang ya dilaporin aja. Saya terima PO
3 atau 7 atau 2 atau 1 tidak masalah, tapi akan salah delivery 2 hari. Itu kan udah order gitu, Bu. Itu sih. Oh, baik. Ya. Baik, Pak. Jadi nanti ada reportnya ya untuk itu, Pak. Baik, Pak. Ini belum kita delivery karena masih dalam proses gitu, Pak Gatot. Dan kita masih dalam ini untuk yang produk yang visa itu ya. Jadi terkait kemasannya masih kita revisi kembali beberapa kemasan karena ini kan produknya agak sensitif ya. Jadi kita mencari kemasan yang betul-betul bisa melindungi produk tersebut gitu ketika sampai ke tangan customer. Karena ini kan tanpa pengawet dan sebagainya. Jadi kita ada beberapa revisi sedikit Pak tentang kemasannya begitu, baik desain maupun bahan yang akan kita pakai begitu Pak Gatot. Jadi memang harus masih ada beberapa revisi sih Pak, saya lupa. Iya, tapi jangan lama-lama Bu. Revisi itu. Ya memang kita berpacu dengan waktu, karena kadang-kadang kalau ini kan kalau jualan itu kan masalah kecepatan dan ketepatan, dan memang desain penampakan itu memang bagus, package kalau nggak bagus di repackage lagi, redesign lagi, itu suatu proses yang berjalan terus gitu. Kalau saya biasanya saya punya produk kondisi saat ini saya lah ya, tapi biasanya buku atau maksimal lemparin. Kemudian pasti ada masukan, oh ini gini, baiknya gini. Setelah sekian waktu tak perbaiki lagi. Itu saya. Tiap orang kan beda-beda untuk ininya. Perfeksionisnya kan berbeda-beda. Kalau saya sih relatif tidak terlalu perfect, ya, tapi fungsi yang saya pakai. Nah, kalau saya kayak kemarin yang sekarang ini yang lomba guru SMK sama lomba siswa SMK itu aku bilang, nggak ada gunanya kalian bikin bagus produk IoT atau apapun juga kalau nggak ada asas manfaat dan dipakai orang. Mendingan jelaskan fungsinya, kemudian dipesan oleh orang-orang dan nanti sambil diperbaiki. Itu yang saya pesankan pada adik-adik SMK kita gitu. Memang tiap orang bervariasi. Oh, saya mau bagus dulu, silakan, enggak apa-apa. Saya fungsinya dulu, monggo silakan. Sekarang yang kita yang program SPW itu adu cepat gitunya. Karena kadang-kadang produknya sama, kan kecenderungan kita itu kan banyak meniru ya atau ini. Tapi begitu kita ada produk yang lebih duluan, dia yang kan dapat peluang yang lebih duluan, lebih besar dibandingkan ya produk kedua, produk ketiga, produk keempat. Produk yang sama ya. Itu kecenderungannya gitu. Tapi tidak harus sama, tergantung pemasarannya dan sebagainya gitu. Cara pemasaran, segmen mana dan sebagainya. Oke, jadi di revise desainnya nanti diluncurin Bu ya minggu depan. Ya. Insya Allah minggu depan Pak. Saya harus bicarakan dulu dengan teman-teman juga untuk konfirmasi mengenai profil keseluruhan begitu Pak. Ya. Terima kasih Pak Gatot, tadi arahannya nanti kita akan evaluasi sesuai dengan prosedur tersebut ya Pak ya. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ratu. Nana mau nambahin atau timnya? Sedek? Tidak Pak Gatot, terima kasih. Oke, sekarang tim terakhir. Siapa nih tim terakhir? Putri ya? Mana Putri? Timmu sama Sandi? Halo Putri. Kemana sih Putri? Dia nyalain tapi terus kemudian ditinggal lagi. Tadi ada lihat Sandi. Ada satu hal yang mungkin kalian perhatikan ya, di dalam menghadapi klien, dihadapi ini satu cerita aja.
apa yang pernah saya alami. Saya dulu waktu jadi konsultan, klien saya itu cuma 3. Memfasilitasi atau mendengarkan klien itu, saya selalu mencoba cepat memberikan reaksi dan memberikan saran-saran dengan cepat sesuai dengan ininya gitu kan. 1, klien itu yang kita informasikan biasanya kita kenal lebih dekat dengan mereka, terus kita tahu apa maunya, kebetulan bidangnya cocok. Ini saya cerita konsultan aja, bagaimana saya men-treat mereka gitu. Dan ada satu kasus yang menurut aku cukup menarik. Zaman dulu orang selalu main golf kan, dan klienku ini senangnya lagi gila golf gitu kan, orang Jakarta. Nah, kemudian aku undang, ke Bandung, tangkosin toh, pokoknya kau main golf nih. Nah, saya nggak bisa main golf, ya main tapi asal main golf aja. Saya cari temanku almarhum Mbak Arif kalau nggak salah waktu itu, dia emang dari keluarga pemain golf. Nih kamu, ayo tak traktir kamu main golf, Rif. Udah, traktir main golf. Terus kita bertiga main golf di Jatinangor itu, di dekatnya Unpad itu masih. Saya perhatikan ya pengalamanku aja. Bolanya si bohirku itu customer itu kemana arahnya? Kalau dia ke timur, bolaku ke kanan, bolaku tak buang, aku mukul lagi ke timur lagi. Jadi aku bisa jalan bareng itu. Kemudian juga gitu. Pokoknya jalan pertama itu bolaku harus ke arah bolanya dia gitu. Supaya saya bisa jalan. Itu kan ada 18 hole gitu kan. Jalan bareng sama dia. Nah, sambil jalan itu kita cerita macam-macam kemana-mana, terus punya ide, kita tahun depan kita kerjain Kalimantan, oke. Ini tahun berikutnya lagi kita ini, oke, gitu kan. Ya, kita ngobrol aja. 18 hole itu saya hilang 10 bola. Tapi dalam perjalanan itu kita bisa dialog, diskusi dan sebagainya 3 jam gitu ya. Dari situ aku punya prospek 2 proyek di tahun depan dan nilainya ya lumayan gitu kan. Itu salah satu pendekatanku untuk bagaimana kita melihat customer yang potensial untuk mendapatkan kontrak yang besar gitu. Itu ini pengalaman. Jadi kadang-kadang kita juga harus melihat, sebelumnya cerita, kita harus memang buang sekian ratus ribu untuk melihat pasar itu kemana. Kalau retail kan tren masyarakat kemana. Jadi memang kita harus dengarkan, lihat kata customer, dia maunya kemana. Udah. Dan pola di retail itu kan tadi yang diceritain Indra kan, palu gada. Apa lu mau, gua ada gitu. Kalau dulu saya karena saya spesialisnya ke bor air, ya, dan saya punya tim tukang yang siap, engineer-nya ada, mesin bornya ada dan sebagainya. Jika aku dapat peluang itu ya sudah, aku punya potensi dapat 2 lubang, 2 lokasi. Satu lokasi biasanya 2 sampai 3 lubang bor 150 sampai 200 meter kira-kira. Nah itu jadi sharing aja. Kadang-kadang kita mesti lihat mana yang bisa kita lihat, kita sinergikan, dan dia maunya apa gitu. Dan saya selalu punya prinsip waktu itu belajar dari teman-teman yang lain. Kalau orang haus, kalau kamu kenyang sama udah kayak gini tuh, kamu kasih minum 1 gelas teh atau apapun juga itu nggak terasa. Tapi pada saat orang haus, kamu kasih setengah gelas, itu terima kasihnya lebih besar dibanding pada saat orang kenyang. Filosofi itu yang aku selalu pakai dalam meng-approach orang. Dan ini klien itu jangan, yang saya rasakan klien itu
saya hanya treat 3 klien. Kebetulan di pemerintah ya, di pemerintah semua, dan kebetulan saya punya kenalan dengan mereka sebelumnya di mahasiswa. Jadi aktivitas mahasiswa itu juga banyak manfaatnya di dalam mencari network setelah 5-10 tahun yang akan datang. Nah, sekarang setelah dapat network, di mana kita memelihara network itu sendiri gitu. Dan pola-pola apa yang perlu kita kembangkan, supaya dia engage pada kita. Sama aja. Kalau yang besar-besar itu ya mesti siapa yang pegang kuasa di situ. Ya kalau sekarang kita lihat di negara ini siapa yang pegang kuasa gitu ya, mesti kan attach ke situ. Pemerintah sebelumnya kan selalu gitu. Di Amerika juga sama aja. Kenapa perang teluk terjadi? Siapa yang dapat kontrak? Halliburton. Siapa lagi? Kemudian juga dari informasi, aku punya teman dari Vietnam. Ya pernah cerita, saya kerja di Amerika, setelah itu saya nggak mau balik. Kenapa? Di Amerika itu dikuasai cuma ada 6 kelompok. Kelompok obat-obatan, kimia, kelompok senjata, kelompok multimedia, kelompok apa lagi, kelompok apa. Siapapun pemerintahnya, mereka punya lobbyis. Lobbyis yang selalu melobi pemerintah supaya 6 ini eksis terus gitu. Itu sih. Di mana-mana akan selalu terjadi gitu. Dan sekarang tinggal kita jangka panjangnya, kalian juga mikir, aku perusahaanku ini kayak gimana nih, timku kayak gimana, seberapa jauh, network itu harus dipelihara terus gitu, dipelihara, diopeni, disapa dan dikembangkan. Dan dari pengalamanku waktu sebelum aku jadi aktif, berapa tahun, 8 tahun tuh nggak lepas, selalu ada aja kerjaan tiap tahunnya. Ya tapi karena saya kerjaannya spesialisasi saya ngebor, kerjaanku ngebor aja, nggak yang lain-lain. Tapi kalau yang retail kan beda-beda. Ini hanya satu cerita pengalaman aja. Mungkin sekarang berbeda, kondisinya juga berbeda. Tapi bagaimana kita men-treat customer dengan baik. Karena repeat order itu kalau terjadi, kalau dia punya sesuatu, dia ingat ke kita. Kadang-kadang kita di mana atau di telepon, aku punya kerjaan tahun depan, datang sini, terbang aku dari Bandung ke sana. Dulu masih ada pesawat kan, ke Jakarta, ngobrol sebentar, ngobrol makan siang dan sebagainya, pulang lagi. Atau aku tinggal di sana, aku bilang sama tim di Bandung, siapin proposal sore ini jadi, aku rundingan jam 11 gitu kan, 11. Jadi angkanya sekian ujungnya, tapi yang lainnya sama-sama kirim ke kita pakai 4848, waktu itu 4848. Terus waktunya aku datang ke dia, ini diskusi kita proposal alternatif 1, proposal alternatif 2, proposal alternatif 3. Ini jadi masalah kecepatan dan kesesuaian itu perlu kita dalam bidang tertentu perlu kita jaga. Ya itulah sharing yang bisa kita lakukan. 8 tahun aku dapat network itu aku jaga terus, dan menarik untuk lihat dari pengalaman. Ada lagi si Putri gimana nih? Gak berani muncul atau gimana nih? Putri temannya siapa sih? Timnya itu Sandi sama ini ya? Sama Ijit ya, Ijit. Iya. Ujian dia. Ya sudah. Pak, saya izin, sedang ada ujian. Akhir semester, jadwalnya 9.30. Ya udah, Putri nanti aja. Siapin aja nanti si absensinya enggak tahu. Si Bu ini yang cek itu. Bu Titi minta izin. Enggak ada. Absensinya cuma dari aja, ini. Dari screenshot. Ini ya. Nanti kita lihat lagi. Enggak apa-apa kok. Oke, ada lagi pertanyaan, usulan? Nah, Gatot, kalau untuk
pecah telur sebenarnya sih kemarin tuh udah pecah telur ya, waktu lelang-lelang itu ya. Sebenarnya sih udah pecah telur itu ya. Kan Pak Gatot ada kasih itu kemarin tuh. Ini saya share screen sebentar ya. Nah, jadi tempo hari yang dari Pak Gatot kan suruh tugas itu ya cukup lumayan juga ya. Saya ada beberapa barang tuh yang kemarin tuh ya, memang barangnya juga saya nggak pakai karena waktu saya ambil itu waktu flash sale ya, jadi murah ya. Jadi saya coba-coba di di komunitas ya kan, saya ada di beberapa komunitas. Jadi ya lumayan, ada yang namanya ya tertinggi ini barang pertama 50.000 satu orang ini ya, mungkin barang kedua 75, barang ketiga 75 ya, modal ya kurang lebih untungnya hampir separuh lah, ada 120.000 ini 200.000. Saya bilang ya itu ya termasuk pecah telur ya. Saya rasa idenya lumayan. Memang ada yang nawar murah-murah, mungkin karena tahu ya ini kan mungkin orangnya ya nggak begitu, tapi dia lihat produknya bisa dipakai gitu ya kan. Karena saya memang lihat ini produk ini sering dipakai ya untuk gantungan kartu ya, handphone di lengan sama OTG. Ini salah satu cara ya, juga lumayan gitu, tapi nggak boleh sering-sering gitu ya. Kecuali kita dapat barang murah. Saya rasa ya ini sih ya buat masukan aja gitu ya, lumayan juga. Dan dari ini ternyata ini kan memang kan di komunitas saya kenal dia ini di Banjarmasin. Nah, waktu saya tanya untuk kirim malah dia berbalik, dia kan sering di Jakarta beli bawang satu siung karena minta titip saya juga, nanti sekalian dah tolong beliin bawang satu siung itu berapa kilo gitu kan. Wah, saya bilang ya boleh sekalian, dapat untung lagi Pak Gatot. Sama juga dia sering beli emping ya kan, emping kata dia bilang, langsung sambil ngobrol kan, emping karena dia kan udah jarang, nggak bisa karena keadaan sekarang nggak kesana kan, kepingin. Nah udah ya nanti saya sekalian belanja ya, ongkos kirim kan jadi sekalian. Ya, lumayan juga ya, yang seperti Pak Gatot bilang ya, karena memang harus di-maintain ya untuk tapi mesti sesuai ya kira-kira produk yang bisa dimasukkan. Tapi ya saya rasa ini cukup gitu ya. Ya mungkin saya sharing juga kayak kemarin itu kan saya sempat ya ini bikin gini. Nah, ini mungkin teman-teman juga mainan tuh ya. Tetap masih kreasi gitu, karena sesuatu yang menarik kan dari ice sketching dari mata dulu ya. Jadi yang diajarkan tuh dari di Canva itu yang kita mesti praktekkan gitu ya, bikin sesuai dengan kebutuhan sekarang gitu ya. Misalnya untuk bikin animasi atau scan barcode gitu. Saya rasa ya memang harus dipraktek, kalau cuma nggak ada kerjaan digitalnya, grafisnya juga susah gitu kalau cuma ngomong. Tapi kadang-kadang foto itu bisa mempengaruhi, benar ya Pak Gatot ya. Jadi saya coba-coba gini. Ini sebenarnya juga harganya memang murah karena saya kan dapat langsung dari kawan yang mainnya. Ini kalau di harga di itu juga lumayan harganya. Lebih tinggi gitu, karena kita kan cuman ini saya ya cuman sembari lewat aja untuk ini ya, mungkin masukan buat yang lain bisa memulai gitu. Kemarin saya juga coba, karena yang itu saya coba-coba bikin juga ya sebelum Pak Indra ini saya udah masuk bikin di Shopee gitu kan ya, untuk yang awal-awal itu. Jadi mungkin kawan-kawan juga bisa mulai gitu. Kalau nggak mulai ya kata Pak Gatot bilang ya susah ya. Jadi saya coba bikin tokonya juga, dan memang harus ini ya, produk kita mesti dibikin semenarik mungkin ya, walaupun dari foto ya kan sekarang ya memang mainnya image ya, jadi mesti dipersiapkan kayak ini, bola mainan ini karena banyak mainan ya, ini kan jadi dilihat juga kayaknya waduh menarik jadinya gitu ya. Jadi memang masih ada sentuhan grafis gitu ya, mau nggak mau. Kalau enggak ya susah gitu. Ini beberapa yang saya lagi coba disentuh grafisnya gitu. Ya kan, jadi kalau enggak kita nawarinnya juga susah karena kan kita nggak ketemu muka sama orang ya. Jadi
bermainnya di gambar ya dan foto. Kalau ya saya bilang ya harus kreatif lah ya Pak Gatot ya. Ini beberapa yang saya lagi coba rancang gitu. Ya harga juga pengaruh, memang dapatnya juga lumayan ya, dan juga nggak usah langsung sistemnya kalau ada yang mau langsung kita tinggal telepon gitu ya. Jadi nggak lebih susah. Ini gitu aja sih Pak Gatot, sedikit sharing. Terima kasih Sinpen. Jadi betul itu. Jadi yang kenapa dalam paket ini kalian dijelaskan dari beberapa orang yang berbeda, yang untuk grafis, image dan sebagainya. Untuk kalau Anda punya produk itu tidak hanya dari foto, tapi bisa dari animasi, bisa dari suara, dari apapun juga lah. Itulah apa mixing itu, kombinasi apa itulah yang bisa sebagai bagian daripada ide kalian gitu loh. Gitu. Dan juga yang kenapa Mission Impossible aku selalu coba, karena itu akan kelihatan siapa yang semangat, siapa yang punya ide dan memanfaatkan jaringan, dan dengan barang yang ada dijual setinggi mungkin gitu. Ya kayak Nana kemarin kan kita yang 100.000 menjadi 400.000, itu satu contoh. Kalau barang yang istilahnya barang bekas atau apapun juga kalau bisa lakukan, marketing itu juga gitu. Memang nggak semuanya, ada yang sama aturannya terus dikembangkan, tapi ada juga yang kita kepada kelompok tertentu kita memainkan emosi, kita memainkan cerita. Nah, beda harganya. Nah, kan hidup itu tidak perlu monoton gitu kan. Jadi harus bervariasi sehingga ada dinamika. Itu sebetulnya. Dan kreativitas itu timbul karena kita mulai satu langkah. Di langkah diapain lagi ya? Langkah kedua, diapain lagi? Langkah ketiga dan sebagainya gitu. Itu dengan kalian melangkah barang yang sama, itu pelan-pelan terbentuk jejaring tadi yang Sinpen dengan Banjarmasin tadi kan. Sebenarnya hanya satu barang tertentu, tapi kan karena percaya, karena ada kontak, bisa nambah yang lain. Nah ini tiap orang akan bervariasi tergantung kecepatan Anda merespon, berkomunikasi, dan akhirnya dipercaya. Kalau udah sering percaya itu udah menyenangkan gitu. Kadang-kadang memang capek ya. Tapi bahwa kita punya network di sana yang satu saat perlu diminta tolong dan sebagainya. Itu yang aku lakukan dalam pendidikan. Saya ngembangin namanya Virtual Coordinator Training di Asia Tenggara. Saya menemukan guru-guru yang Spartan, yang aku bagi ilmunya, tapi kamu bagi ya sama guru-guru yang lain. Ya udah, dari situ bergulir terus sampai Anda kan diajari mindset yang skill set 21 itu sebetulnya embrionya itu 2015. Aku bikin itu namanya dulu kemudian jadi virtual coordinator sampai sekarang ke 10 kita kembangkannya. Itu saya bisa melatih pesertanya hampir 80.000, tapi yang lulus itu sekitar 15 ribuan. Dengan orang dapat sertifikat dari Xiaomi itu dia dapat nilai GUM 1 untuk bisa naik pangkat, untuk nambah GUM-nya itu salah satu benefitnya. Dan itu training itu gratis, dan saya memanfaatkan alumninya itu untuk mentraining kembali sehingga dia jadi instruktur dapat itunya. Jadi saya nggak memberikan reward uang, enggak, tapi gini, ayo kita lihat aturan di pemerintah, kalau kalian guru mau naik pangkat, ini salah satu caranya. Silakan. Dan saya menemukan orang-orang yang Spartan. Tapi jadi network gitu. Jadi network apa-apa cepat gitu. Ini yang saya rasakan sekarang. Jadi saya pelihara terus network ini, hal yang baru saya berikan. Tertentu memang kita harus sinergi dengan direktorat, sinergi dengan kementerian, dengan dinas provinsi. Mereka punya program, kita orangnya saja waktu, skill dan sebagainya. Tapi mereka yang ngundang, kemudian kita punya network lagi. Network lagi, aku masuk dengan program yang lain gitu. Itu aja. Nah kayak gitulah pola-pola yang manfaat jejaring itu di jangka panjang itu besar sekali. Atau kalau di perdagangan
customer yang loyal customer gitu loh. Itu yang kita akan menemukan mereka yang satu frekuensi dan itu harus kita pelihara. 1 oke, 2 fine, 10 ya, sekian banyak ya, kira-kira itu. Itu sih yang bagian aja tambahan informasi yang saya seperti yang tadi ceritain Indra itu. Kalau di awal di layar cash, tapi nanti mundur seminggu. Aku pernah alami kayak gitu. Karena saya ngebor, saya punya langganan namanya screen, saringan yang untuk air masuk di dalam tanah. Pertama kali ya memang mundur seminggu atau 2 minggu gitu kan. Tapi setelah saya jadi pelanggan yang tua, saya bilang, aku punya kontraknya 3 bulan, mundur 3 bulan ya. Setuju dia. Tapi tak tambahin, saya nggak merugiin kamu. Berapa sih kalau cost of money-nya barangmu? Tak tambahin persennya. Oke, kalau saya mundur 3 bulan, tak tambahin 2% per bulan. Sama aja kalau aku ngambil kartu kredit kayak gitu waktu itu ya. Mereka setuju, ya udah. Tapi itu akan mempengaruhi cash flow terhadap project gitu. Jadi barang-barang yang bisa diundurin. Tapi gaji pegawai tidak boleh mundur, dia harus tepat tanggal 1 dan sebagainya. Makan tidak boleh di lapangan, tidak boleh telat dan sebagainya. Itu yang tak jaga tuh, sehingga kerjaan tetap dan juga saya cerita sama anak buahku, aku anggaranku cuma 3 bulan nih. Kalau kamu selesai dalam 1,5 bulan, sisanya kamu ambil. Saya bilang gitu ke mereka. Loh, kenapa? Ya udah, kamu bisa kerja. Apa yang terjadi? Mereka kerjanya semangat gitu kan. Karena dia udah rasa kalau saya bisa selesaikan 1 bulan, 1,5 bulan, anggaran 3 bulan itu yang untuk gaji mereka gitu ya, bisa diambil oleh mereka gitunya. Aku hemat apa? 1, hemat waktu. 2, saya nggak dana operasi saya bisa kurangi 1 bulan, makan dan sebagainya. Kan itu tempatnya di Merauke, tempatnya di Kalimantan, di Sumatera. Monitoringnya belum ada HP, pakai SSB gitu. Ya, kayak gitu. Nah ini bentuk-bentuk lain bagaimana memotivasi orang kayak gitu. Itu sih. Ada lagi, silakan. Ada pertanyaan sebelum nanti aku undang Bu Eni untuk ngajar jam 10. Terima kasih Sinpen, sharing itu nanti yang lain juga bisa meniru Sinpen gitu. Itu salah satu cara menemukan pelanggan dan mengenal lebih dekat pelanggan itu. Tapi kita juga sharing dengan mereka apa yang harus di-sharingkan. Kira-kira itu sih. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, kalau nggak ada, semoga minggu depan telurnya bertambah ya. Ratu, kalau si Indra udah kelihatan telurnya cuma bertambah sama Sinpen, tinggal si Putri sama timnya itu yang perlu kita bantu, kita dorong supaya bentuknya udah ada, tinggal apa yang bisa dikembangkan gitu. Ini nggak sih? Saya kira kita akhiri diskusi kita tentang teknopreneur. Semangat ya untuk terus berkembang, karena gabungan dari beberapa mata kuliah itu harus ada kompilasi dalam bentuk kegiatan ini gitu loh. Gimana kontraknya, gimana. Jadi tadi yang diskusi Bu Ratu sama Indra itu menarik. Gimana aturan-aturan itu, lakukan aturan kesepakatan itu di awal, jangan nanti di belakang. Dari pengalamanku ya, jelas di awal itu enak. Kalau ada perubahan, ini dirubah. Gitu. Itu yang aku selalu lakukan dengan perguruan tinggi. Kita bikin kayak kelas kalian itu, kita bikin kesepakatan apa yang harus kita capai, kita coba dan sebagainya. Kalau ada perubahan, kita evaluasi lagi kayak gitu. Jadi hitam atas putih itu penting untuk sama-sama enaknya, karena kita ingin berbisnis atau berhubungan atau apapun juga itu ingin relatif langgeng lah, dan arti kata saling percaya.
Dipercaya itu ada pijakannya. Nah, pijakannya itu ya salah satunya ya kesepakatan yang kita tulis tak tertulis tapi paling aman di chart sama-sama ini ya, sepakat ya tulis. Nggak ada apa-apa. Oh ini loh. Kadang-kadang kan kita lupa. Oh iya, saya dulu kan janji sama kamu gitu. Saya janji ini gitu. Oh ya. Nah itu sejak sedini mungkin bisa disiapkan, dimulai, dan berikutnya tinggal perbaikan. Nah itu jadi contoh yang lain gitu. Oke, udah masukan? Belum saya akhiri. Setelah lagi kita nanti istirahat sebentar. Kita minta Bu Eni untuk masuk. Aju bisa. Aku selesai. Oke. Pak Gatot, boleh izin sedikit, Pak? Oke, silakan. Ini berkaitan dengan kelas yang akan datang jam 10.20 ya Pak ya, dengan Ibu ini. Kebetulan kami ada ujian akuntansi untuk ahli hukum itu tepat pada jam yang sama Pak, on the spot. Jadi soalnya buka pada jam 10.20 dan berakhir pada jam 12 juga 12.30-an gitu. Jadi bertepatan betul dengan kuliahnya Bu. Itu bagaimana untuk itu Pak kebijakannya Pak? Makasih Pak. Ya. Kalian sepakat aja mau diundur lagi enggak gitu aja. Nanti aku tinggal minta izin Bu Eni untuk undur. Oh baik. Habis itu kan yang aku dengar kan kalian harus presentasi masing-masing kan, apa yang sudah capai, apa yang sudah kalian kerjakan gitu. Tapi masing-masing dan yang akan datang. Kalian dengan aku kan grup kan, dengan aku kan grup. Kalau dengan Bu Eni kan masing-masing gitu. Individu ya Pak ya. Sebetulnya sudah kami siapkan ketika hari Kamis kemarin Pak, cuma kan diundur jam siang Pak. Lalu kemudian diundur lagi gitu. Jadi kebetulan yang untuk pengunduran yang ketiga ini bertepatan betul dengan ujian spot Pak. Jadi ujian dan harus selesai juga pada jam berakhir waktunya begitu Pak. Oke. Ini aja. Kita undur jam 1. Baik. Ujian selesai jam terima kasih sekali. Ya. Gimana yang lain? Yang lain gimana? Saya ada ujian juga Pak kalau jam 1. Beda-beda jadwalnya Pak. Saya on the spot itu jam 12 sampai jam itu. Mulai jam 12. Gini aja kalau gitu. Aku tanya beliau aja. Siapa yang bisa presentasi sekarang presentasi? Iya. Gitu aja kan. Yang lain nyusul gitu aja ya. Yang bisa presentasi jam-jam sekarang siapa aja? Sinpen, Indra, terus? Ya, insya Allah bisa Pak. Ya, Sinpen, Indra, terus Putri lagi ujian, Bu Ratu nanti ujian. Sedek gimana? Tri gimana? Nana? Saya jamnya sama seperti Bu Ratu juga Pak Gatot. Dengan mata kuliah yang sama juga. Ya. Oke, sekarang yang bisa itu Sinpen sama Indra gitu ya. Sedek gimana? Sudah nggak jauh. Jadi gini aja, antara aku usul sama beliau. Siapa yang bisa jam 11-an ini, jam 11 lebih ya presentasi. Yang lain nanti sepakat siang ini ataukah hari lain sama yang lain. Nanti kan kita WA masing-masing. Ini sudah, ini belum, silakan. Karena yang kita diskusi itu beliau ingin tahu per orang itu gimana apa? Dulunya gimana, sekarang gimana, yang akan datang gimana, kayak gitu. Itu sih. Gitu ya. Baik Pak Gatot. Nanti yang nanti tinggal lapor di grup aja. Usulnya nanti jam berapa gitu kan, misalnya jam 1 atau jam berapa gitu. Nggak masalah sih itu. Nanti ya baik Pak, terima kasih. Ya. Silakan ujian dan jangan terganggu. Tapi setelah ujian nanti presentasi. Jadi nanti yang jam 10 seperempat lah, 10 lebih dikit, Sinpen atau Indra yang presentasi atau siapa lagi yang bisa, atau nanti Ratu sama Nana setelah ujian aja jam 1 gitu aja, Bu Ratu ya atau Nana. Iya baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, oke.